Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kami akan menyampaikan materi seputar Ramadan. Bagaimana seorang suami istri, ya, ini khusus bagi yang sudah menikah, yang sudah berkeluarga. Dalam bulan suci Ramadan ada kejadian luar biasa. Tiba-tiba melakukan hubungan suami istri di siang bolong ketika waktu berpuasa. Apa yang harus dilakukan? Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada orang yang melakukan hubungan suami istri di siang bolong Ramadan dengan kafaratul uzma, ya, kafaratul uzma. Apa itu kafaratul uzma? Bagi suami istri yang melakukan hubungan badan di siang Ramadan. Dan hukuman ini khusus dikenakan kepada suami, karena suami sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin, ya, walaupun mungkin bisa saja yang mengajak bukan si suami, tapi beginilah hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dikenakan hukuman itu adalah si suami. Yang harus dilakukan adalah yang pertama sekali itu memerdekakan budak perempuan muslimah. Nah, tentu sekarang tidak ada lagi budak perempuan muslimah, atau budak secara umum sudah tidak ada lagi. Rasulullah SAW dan seterusnya para sahabat sudah memerdekakan seluruh budak-budak, sudah hampir diangkat dari permukaan bumi ini dengan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, ini pilihan ini secara wajib, secara beruntun. Artinya kalau seandainya kewajiban pertama tidak ada atau tidak sanggup, maka diwajibkan melakukan kewajiban selanjutnya. Ketika kewajiban selanjutnya yang nomor 2 tidak bisa dilakukan atau sudah tidak ada lagi, maka wajib melakukan kewajiban yang ketiga. Nah, jadi kewajiban yang pertama memerdekakan budak sudah tidak ada lagi. Berarti harus memilih kewajiban yang kedua, yaitu melakukan puasa selama 2 bulan berturut-turut. Jadi selama 2 bulan berturut-turut harus berpuasa si suami ini. Nah, jika dia di tengah perjalanan, ya, batal, ya, atau tidak berpuasa, maka harus mengulangi lagi dari awal. Ya, hari ke-15 tidak berpuasa atau batal, maka ulang lagi dari 1 baru sampai 2 bulan kemudian. Ataupun misalnya sudah di akhir bulan kedua puasanya dia batal atau tidak berpuasa, maka itu juga tidak dihitung, harus mengulanginya lagi dari awal. Intinya dia harus berpuasa 2 bulan secara penuh. Nah, jika dia sakit-sakitan atau tidak mampu melakukan puasa, maka diberikan keringanan untuk memilih pilihan yang ketiga, yaitu memberikan makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Jadi menyediakan makanan untuk orang miskin sebanyak 60 orang. Kalaupun tidak mampu juga, ya tunggu sampai mampu untuk melakukan hal tersebut. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Suatu ketika sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah secara tergopoh-gopoh, "Wahai Rasulullah, celakalah saya terjebak dengan hubungan asmara dengan istri saya, hubungan suami istri ketika berpuasa." Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat itu, "Apakah kamu punya hamba sahaya untuk kamu merdekakan?" Dia menjawab, "Enggak punya, wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah bertanya lagi kepadanya, "Lalu kamu bisa puasa enggak selama 2 bulan secara berturut-turut?" Sahabat ini pun menjawab lagi, "Saya sepertinya tidak mampu, wahai Rasulullah." Mungkin karena dia seorang yang sangat miskin, dia bekerja setiap hari sehingga tidak bisa berpuasa, sehingga dia kasih jawaban enggak bisa berpuasa
selama 2 bulan. Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi, lalu bisa nggak kamu memberi makan 60 orang fakir miskin? Dia pun menjawab, saya tidak bisa wahai Rasulullah SAW, tidak mampu, tidak punya harta. Lalu Rasulullah SAW menyerah dengan jawabannya. Akhirnya Rasulullah mengambil 1 ember kurma. Rasulullah bilang ke sahabat itu, ini ambil kurmanya lalu bagikan kepada orang-orang di sekitar kamu yang fakir miskin gitu, yang tidak mampu. Lalu dia jawab lagi, wahai Rasulullah, di sekeliling saya itu tidak ada orang yang lebih miskin ketimbang saya. Jadi saya adalah orang yang paling miskin. Maka Rasulullah tertawa hingga giginya terlihat, ya. Rasulullah tertawa dengan jawaban daripada sahabat tersebut. Jadi dia sudah tidak mampu membayar kafarat, akhirnya malah dibayar oleh Rasulullah, dan dia yang mendapatkan daripada kafarat tersebut karena orang yang paling miskin. Begitulah Rasulullah SAW berinteraksi dengan para sahabat dengan tenangnya, dengan santainya. Rasulullah SAW adalah pribadi yang sangat luar biasa, sehingga sehingga kurma yang diberikan oleh Rasulullah SAW ini dibawa pulang oleh sahabat ini untuk dikonsumsi bersama keluarganya. Nah, kondisi ini memang khusus pada sahabat ini karena memang dia tidak punya apa-apa. Tapi secara umum hukumnya seperti yang kami sampaikan tadi. Kewajiban pertama adalah memerdekakan budak. Kalau tidak ada atau tidak mampu, maka wajib puasa selama 2 bulan berturut-turut. Nah, puasa 2 bulan berturut-turut tidak boleh pindah dulu kepada pilihan yang ketiga, kecuali dia tidak mampu untuk melakukannya. Ketika tidak mampu baru boleh memilih pilihan yang ketiga, yaitu memberikan makan kepada 60 fakir miskin. Inilah konsekuensi yang harus dilakukan oleh suami istri, khususnya si suami, si bapak, apabila kecolongan di siang hari Ramadan. Semoga ada manfaatnya apa yang kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.